Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak peserta MPLS SMA Negeri 1 Weringanom yang berbahagia. Pertama, saya menyampaikan kepada Anda semua, selamat, Anda sudah masuk diterima di SMA Negeri 1 Weringanom. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak yang lain ingin masuk ke SMA Negeri 1 Weringanom, masih belum ada kesempatan untuk tahun ini. Oleh karena itu, saya lagi, Anda serta orang tua Anda patut bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Weringanom. Anak-anak, pertama saya akan perkenalan dulu dengan kalian semua. Nama saya adalah Yoyo Purwo Handoyo SPD. Di SMA Negeri 1 Weringanom, Pak Yoyo mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di SMA ini ada dua guru olahraga, yang satu saya sendiri, yang kedua adalah Bapak Yulian Tauban Adi Pratomo. Ini sebagai partner dari Pak Yoyo yang nanti akan siap untuk membimbing kalian, mengajar kalian, membina kalian, sampai insya Allah nanti kalian akan menjadi murid-murid yang handal, murid-murid yang berprestasi di sekolah ini, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Berikutnya anak-anak, rumah saya di Surabaya, seperti juga kemarin Ibu Wakasek Kesiswaan, Bu Pipin, juga rumahnya di Surabaya. Tapi jangan khawatir anak-anak, insya Allah sebelum Anda, misalnya nanti setelah pandemi selesai, sebelum Anda datang, insya Allah saya, Bu Pipin, dan partner-partner kesiswaan akan sudah siap menyambut Anda di sekolah ini. Pak Yoyo juga salah satu staf kesiswaan, seperti halnya kemarin. Ada Ibu Dr. Anda Titi Widianti, ada Fis Nanda, ada Bu Supriyatin, dan satunya lagi saya sendiri, merupakan staf kesiswaan nanti yang akan membina kalian, mendisiplinkan kalian, dan nanti akan mengantar kalian menjadi siswa-siswa yang handal. Anak-anak, hari ini Pak Yoyo akan memberikan materi kepada Anda, yaitu wawasan wiyata mandala. Itu tema Pak Yoyo pada saat ini. Tapi sebelum ke sana anak-anak, mohon maaf, tadi sempat saya sebenarnya ingin sedikit memberikan motivasi kepada Anda semua yang ada di rumah masing-masing, yang melalui pembelajaran online daring pada hari ini. Dulu, Pak Yoyo waktu masih kuliah dulu mengambil spesialis untuk prestasi. Apa itu? Kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler. Tapi kalau dalam perguruan tinggi itu ada spesialis khusus. Nah, Pak Yoyo itu ambil tinju dulu itu. Bagaimana tinju itulah, ini Pak Yoyo potongannya sudah seperti ini ya, mantan petinju, tapi sayang tidak pernah menang. Ya. Bagaimana itu hook, bagaimana itu jab, bagaimana itu pukulan uppercut. Kalau pukulan hook lurus, ini pukulan hook. Nah, itu pukulan hook salah satu. Kalau Anda tahu Mike Tyson, itu uppercut, itu sering Mike Tyson. Ini uppercut. Ada pukulan jab dan seterusnya. Itu salah satu yang didalami Pak waktu itu, baik waktu di sekolah guru olahraga
maupun di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Tapi sekali lagi sayang, waktu tanding Pak Yoyo tidak pernah menang, sehingga saya berhenti waktu itu dan fokus untuk menjadi guru olahraga dan kesehatan. Ya, nah anak-anak, nanti Anda di SMA Negeri 1 Pulinanom tadi sudah dijelaskan panjang lebar, baik oleh Bu Vivin maupun Bu Supriyati maupun Bu Titi. Di sana banyak sekali ekstrakurikuler, dan khawatir Pak Yoyo dan Pak Topan selaku guru olahraga siap untuk mengorbitkan Anda, prestasi Anda baik level kabupaten, provinsi maupun nasional. Apabila Anda betul-betul ingin menjadi atlet yang handal, tapi itu butuh pengorbanan, butuh latihan, dan seterusnya. Ya, baik anak-anak, SMA Negeri 1 Pulinanom ini siap, Bapak Ibu gurunya luar biasa. Semua prestasi, apalagi Bapak Kepala Sekolahnya, ya, menjadi koordinator tim penilai Jawa Timur, penilai PAK, ya, itu salah satu prestasi. Ada guru prestasi tingkat kabupaten, ada yang prestasi baru-baru ini sudah diangkat menjadi pengawas SMA, SMK seluruh Jawa Timur, luar biasa, dan ditempatkan di Sidoarjo, yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin MPD. Baik anak-anak, hari ini Pak memberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Perlu Anda ketahui, ya, apa itu yang namanya wawasan. Ya. Wawasan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Wiyata yaitu pendidikan. Berikutnya Mandala. Mandala yaitu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan pengetahuan. Anda kalau sudah nanti setelah pandemi selesai, banyak sekali anak-anak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya. Termasuk salah satu contohnya, lihat di layar ini. Ini merupakan mereka tim dari Paskibra yang mengikuti lomba PBB waktu itu, jadi juara 1 di tingkat kecamatan. Bisa Anda lihat di layar ini. Itu salah satu karakter pembinaan yang tercantum di dalamnya Wiyata, yaitu pendidikan. Ya, pendidikan bisa yang akademik maupun yang non-akademik. Yang non-akademik yang Anda lihat di layar tadi, termasuk itu salah satu yang non-akademik, melibatkan fisik, lomba-lomba olahraga. SMA Negeri 1 Pulinanom sudah disegani kaitannya dengan bola voli, atletik, dan lain sebagainya. Pun demikian dengan prestasi non-akademik, juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di tengah kota. Anak-anak SMA Negeri 1 Pulinanom sudah sering ikut lomba di tingkat nasional dan berhasil menyabet beberapa juara. Berikutnya anak-anak, apa itu fungsi sekolah? Nah, ini tadi yang sekolah dan fungsinya. Fungsi sekolah yaitu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan, mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga anak-anak,
hubungan antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Kita ulas satu persatu. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, sekarang tahun 2020. Anda harus mahir IT, ya. Kami Bapak Ibu guru yang ada di SMA ini siap membantu Anda. Kalau Anda ketinggalan IT, Anda akan ketinggalan zaman. Itu kuncinya. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda dengan baik. Kalau sudah menjadi keluarga besar dari SMA Negeri 1 Pringanom, Anda harus belajar dengan tekun, belajar dengan gigih, dan belajar dengan rajin. Berikutnya, pandangan hidup atau kepribadian. Pandangan hidup sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di sana sudah dijelaskan. Nanti Anda waktu sudah menerima materi daring dari Bapak Ibu guru, terutama guru PKN, nanti Anda bisa menanyakan lebih luas di sana. Apa itu pandangan hidup? Yang terpenting Anda bisa sosialisasi, baik dengan teman Anda, baik dengan masyarakat, dan keluarga Anda. Berikutnya, hubungan antara manusia dan lingkungan. Ini sangat terkait anak-anak, sangat erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu anak-anak, Anda tidak akan bisa melawan takdir. Anda harus rajin beribadah, patuh pada orang tua, patuh terhadap guru. Insya Allah doa-doa mereka yang mustajabah akan mendorong Anda atau cita-cita Anda insya Allah akan terkabul dengan doa-doa dari baik orang tua, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, kemampuan berkarya. Ya, Anda harus banyak kreasi, bisa menciptakan inovasi. Anda ingat ada di Sulawesi Selatan seorang yang hanya lulusan SD bisa menerbangkan suatu pesawat kecil dan akhirnya diundang oleh Panglima TNI untuk bisa bekerja sama. Itu anak lulusan SD. Anda sekarang sudah masuk di SMA. Silakan Anda punya kreasi, punya inovasi, karena zaman sekarang dibutuhkan pemuda-pemuda yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan zaman. Yang C adalah fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memelihara aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, sistem untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang D, prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara garis besar bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa artinya anak-anak? Sekolah ini merupakan tempat mendidik anak, membina anak, menggembleng sebagai kawah candra di mukanya Anda nanti. Sehingga Anda lulus dari SMA ini, Anda sudah menjadi manusia yang potensial. Manusia yang siap menghadapi era globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Anda jangan putus asa. Anda merasa kesulitan, silakan. Di BK ada Pak Hari Patmono, MPD, yang siap untuk membimbing Anda. Ada dokter Anda, Indrawati, juga guru BK. Ada Bapak Edo, SPD, siap untuk membimbing Anda. Anda punya kesulitan dalam hal pelajaran, Anda punya kesulitan dengan cara bergaul, Anda punya kesulitan cara berkomunikasi, baik dengan teman Anda, Bapak Ibu guru Anda, orang tua Anda, silakan datang ke BK. BK 24 jam.
waktu daring begini, silakan. Nah, nanti waktu sudah pandemi selesai, Anda sudah diizinkan ke sekolah ini, silakan Anda bisa menemui beliau-beliau di ruang BK khusus untuk menangani siswa-siswa yang punya masalah. Yang penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan atau dijadikan sebagai tempat satu, ajang promosi produk-produk yang bertentangan dengan masalah pendidikan. Nah, ini tidak boleh. Ya, menjual produk-produk yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, ini tidak diperbolehkan. Ya, misalnya Anda online. Nah, ini salah satu contoh online misalnya. Nah, lewat sekolahan ya tidak boleh ya. Berikutnya, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Anda sebagai murid baru di sini, jangan macam-macam di sini. Anda tahu bahwa rokok sudah kena poin, Anda sendiri yang akan dirugikan. Nanti di sana di poin-poin nanti baju tidak dimasukkan, tidak ada atribut nama, ya, tidak bawa topi, tidak bawa dasi, dan seterusnya. Itu nanti ada poin-poin yang akan diakumulasikan. Suatu saat nanti kalau poin-poin terpenuhi, orang tua Anda akan dipanggil. Itu sudah merupakan peringatan pertama. Oleh karena itu anak-anak, silakan nanti aturan-aturan sekolah itu dibaca dengan baik. Kalau Anda tidak mengerti, silakan nanti Anda bisa komunikasi dengan wali kelas Anda, bisa komunikasi dengan guru, bisa komunikasi dengan guru BK. Yang ketiga, penggunaan sekolah adalah dilarang menyebarkan aliran-aliran sesat, aliran agama tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh, kalau yang sudah ditentukan oleh negara kita tidak ada masalah. Kalau yang dilarang, ya tidak boleh. Nanti Anda akan menemui kesulitan dan menemui masalah yang akan menyulitkan Anda sendiri. Gitu ya. Yang keempat, sekolah tidak boleh untuk propaganda politik atau kampanye. Ini sangat dilarang anak-anak. Sangat tidak boleh, karena sekolah itu adalah murni untuk proses kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, syuting film, sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nah, ini. Misalnya ada produser datang ke situ tanpa seizin pemerintah daerah, otomatis Anda tidak diperkenankan di situ. Melanggar tata tertib. Yang berikutnya anak-anak, yang keenam, sekolah tidak boleh untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga bisa menimbulkan suasana sekolah yang tidak kondusif. Misalnya ada salah satu teman Anda misalnya yang punya geng, ya, punya masalah dengan teman yang lain, mendatangkan geng, sehingga di situ terjadi salah komunikasi, saling mengejek, timbul tawuran dan sebagainya. Tolong, ini jangan dilakukan. Sekali lagi, kalau Anda ingin sekolah di sini sampai lulus, Anda tidak usah mendatangkan yang macam-macam. Itu anak-anak kaitannya dengan materi wawasan Wiyata Mandala yang sudah Bapak jelaskan panjang lebar, mulai awal hingga akhir. Harapan saya Anda nanti masuk ke SMA ini setelah sekarang diawali mulai MPLS, Anda sekarang belajar daring, ya, nanti belajar secara online, dan nanti insya Allah setelah MPLS
Anda akan diberi kesempatan oleh sekolah untuk secara bergantian mendatangi sekolah ini, SMA Negeri 1 Werinanom yang kita cintai dan banggakan bersama. Silakan Anda mengenal, oh ini kelas saya, oh ini lapangan sepak bola, oh ini lapangan futsal, oh ini lapangan bola voli, oh ini ada kolam, oh ini ada hutan, hutan sekolah, oh ini masjidnya, oh ini kantornya kepala sekolah, ini kantornya wakil kepala sekolah, oh ini ruang guru, oh wali kelas saya, teman saya. Nanti Anda akan dikasih waktu, setelah itu Anda akan pulang lagi. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Ya, sekali lagi silakan dimanfaatkan dengan baik waktu itu, karena anak-anak, pandemi ini belum berakhir. COVID-19, mari anak-anak kita semua berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga Anda bisa belajar tatap muka, bisa bertemu dengan semua Bapak Ibu Guru, teman-teman Anda. Oleh karena itu, Anda berdoa di rumah, saya berdoa di rumah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wabil ridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.